Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Raihan Putri Syahrani dari Program Studi Diploma 4 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta dari kelas C dengan nomor induk Taruna 20293434. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai buku yang berjudul Ngandagan Kontemporer, Implikasi Sosial Land Reform Lokal yang ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho, Bapak Tulus Subroto, dan Bapak Haryo Budiawan, yang diterbitkan pertama kali oleh STPN Press pada Agustus tahun 2011 dengan 185 halaman. Buku ini membahas implikasi sosial dan reform lokal yang berisi 5 bab, yang dimana yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 strategi on farm, bab 3 strategi off farm, bab 4 strategi non farm, dan yang bab terakhir penutup. Pertama, saya akan menjelaskan tentang land reform ala Ngandagan. Desa Ngandagan merupakan salah satu desa di Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat Desa Ngandagan memiliki mekanisme unik dalam hal pengelolaan tanah yang diwarisi oleh leluhur mereka sejak tahun 1947. Mekanisme ini mewajibkan para pemilik tanah menyerahkan hak garap atas sebagian tanahnya kepada pemerintah Desa Ngandagan. Land reform ala Ngandagan dicirikan oleh adanya kulian. Apa itu kulian? Kulian adalah orang yang memiliki tanah satu kuli semisal 300 ubin, diambil hak garapnya seluas 90 ubin. Setelah diambil 90 ubin, maka kulian hanya menguasai 210 ubin. Sebagian kulian digarap sendiri, namun ada pula sebagian kulian lainnya yang menyewakan atau melakukan bagi hasil dengan orang lain atau petani Desa Ngandagan. Selanjutnya, memahami livelihood. Livelihood adalah cara yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Livelihood yang dipilih oleh masyarakat Desa Ngandagan bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Banyak dimensi yang berkaitan dengannya, yang setidaknya ada 3 dimensi utama, yaitu dimensi hukum, dimensi sosial, dan dimensi keuangan. Livelihood ini dikondisikan oleh suatu sistem hukum sosial dan keuangan yang dianut oleh masyarakat Desa Ngandagan. Terdapat 3 hal penting yang menjadi bagian dari sistem sosial yang juga menentukan livelihood masyarakat desa, yaitu pertama, infrastruktur sosial seperti setting kelembagaan dan tatanan norma sosial yang berlaku. Kedua, struktur sosial seperti setting lapisan sosial, struktur agraria, struktur demografi, dan pengetahuan lokal. Dan yang ketiga, suprastruktur sosial seperti setting ideologi dan sistem nilai yang berlaku. Berdasarkan peluang yang ada di Desa Ngandagan, dalam konteks livelihood diketahui bahwa farm memiliki arti penting bagi warga Desa Ngandagan. Istilah farm berarti pertanian. Masyarakat Desa Ngandagan berpeluang memiliki beberapa aktivitas yang merupakan bagian dari sistem pertanian. Aktivitas tersebut berpeluang memperlihatkan adanya strategi livelihood masyarakat Desa Ngandagan yang meliputi, yaitu yang pertama strategi on farm, yaitu strategi livelihood yang berbasis pada berbagai aktivitas di tanah pertanian. Yang kedua, strategi off farm, yaitu strategi yang berbasis pada aktivitas di luar tanah pertanian namun masih berkaitan dengan pertanian. Dan yang ketiga, strategi non-farm, yaitu strategi livelihood yang berbasis pada berbagai aktivitas yang tidak berkaitan dengan pertanahan. Ya baik, saya akan menjelaskan. Berikutnya, saya akan membahas tentang strategi on-farm. Yang pertama ada kulian masa kini. Seperti yang diketahui tadi, kulian adalah orang yang memiliki tanah satu kuli semisal 300 ubin, diambil hak garapnya seluas 90 ubin. Setelah diambil hak garapnya, maka kulian hanya menguasai 210 ubin.
yang sebagian kulian digarap sendiri, namun ada pula sebagian kulian yang menyewakan atau melakukan bagi hasil dengan orang lain. Selanjutnya, buruh kulian masa kini. Buruh kulian adalah orang yang menerima hak garap atas tanah sawah milik orang lain atau kulian seluas 45 ubin. Buruh kulian memiliki kewajiban kerigan atau kerja bakti dan ronda malam karena telah menerima hak garap atas tanah dari pemerintah desa Ngandagan. Selanjutnya yaitu petani tegalan. Tegalan merupakan jenis tanah di desa Ngandagan yang dimiliki kulian. Namun demikian, yang menggarap tanah tegalan dapat disebut petani tegalan dengan variasi mereka adalah kulian yang memiliki tegalan pribadi atau tegalan sitan ataupun keduanya. Kemudian selanjutnya beberapa strategi off-farm. Yang pertama ada tebasan dan bawon di masa kini. Proses menjadi penebas atau bawon yaitu pada awalnya calon penebas atau calon bawon memiliki tanah seluas 45 ubin, tetapi tanah sawah tersebut dijual garapan selama 5 tahun. Uang hasil jual garapannya digunakan untuk biaya kebutuhan hidup. Dan yang selanjutnya ada usaha penyewaan alat. Penggunaan traktor untuk mengolah tanah sawah atau biasa disebut dengan ngeluku sangat populer. Kegiatan ngeluku dengan traktor ini mulai dilakukan sejak ada keharusan perubahan bibit padi dari bibit lokal ke bibit IR 46 pada tahun 1976. Kemudian selanjutnya strategi non-farm. Yang pertama ada industri rumah tangga. Industri rumah tangga adalah industri dengan jumlah tenaga kerja 1 sampai dengan 4 orang. Contohnya yaitu perkreditan barang kelontong yang menjajakan hasil permintalan seperti tali plastik, alat tulis, dan mainan anak-anak sederhana. Yang kedua ada buruh petani. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga menggeluti berbagai profesi. Bagi mereka, setelah menanam hingga panen, merupakan masa yang tepat untuk bekerja sebagai non-tani. Hal ini disebabkan karena hasil yang mereka peroleh dari tanah yang digarapnya tidaklah mencukupi. Selain buruh, menjadi pedagang dan membuka warung merupakan ikhtiar yang dapat dilakukan warga desa Ngandagan. Adapun livelihood non-farm yang lainnya yaitu PNS dan merantau. Dan yang terakhir penutup. Ketersediaan hukum dan ruang. Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan dinamika masyarakat desa Ngandagan antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelebihan batas maksimal kepemilikan tanah. Hal ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal ini menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Relevan dengan substansi pasal 7 UUPA masyarakat desa Ngandagan sejak tahun 1947, 13 tahun sebelum lahirnya UUPA, telah menerapkan semangat yang sama dengan substansi pasal 7 UUPA. Adapun keterkaitan buku ini dengan hak dan kewajiban warga bernegara. Yang pertama, pimpinan wajib melaksanakan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas desa atau daerahnya. Dan yang kedua, demi kerukunan dan kesetaraan, warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan atau regulasi yang berlaku. Yang ketiga, kewajiban seorang petani kulian yang memiliki tanah minimal 300 ubin menyerahkan tanahnya seluas 90 ubin kepada 2 kepala pekerja kulian. Yang keempat, pekerja kulian wajib mengolah tanah yang diperolehnya dari petani kulian dan membayar pajak, dan haknya adalah hak untuk memasok listrik secara fisik ke tanah yang diolah sepenuhnya. Yang kelima, petani wajib membayar upah sebesar bawon atau tebasan untuk mewujudkan hak bersama dari segi sosial dan ekonomi. Keenam, semua masyarakat pedesaan berhak memilih jalannya sendiri sesuai dengan pembagian kelompok mata pencaharian.
Dan yang terakhir, perangkat desa berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana agar masyarakat desa juga dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan menggunakan haknya secara bijaksana. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.